kurang lebih setahun saja kita dalam kegiatan di katedral ini berjalan normal. Kemudian pemerintah memutuskan kita memasuki masa pandemi COVID, lalu dibuatkan ketentuan-ketentuan baru. Salah satunya adalah yang masih kita pakai saat ini adalah memakai masker. Kemudian keluar beberapa surat terkait dengan proses-proses keagamaan juga. Maka kita hampir 2 tahun bisa dilaksanakan online, dan terakhir sudah mulai dilaksanakan dengan pembatasan jarak. Lalu yang terakhir ini 2022 sudah akan mulai kapan. Kondisi itu memang berpengaruh dalam kehidupan proses kita gereja, termasuk merespon umat terhadap proses-proses itu. Di kepengurusan sendiri di DPP dalam beberapa kegiatan memang masih terasa, kalau ibaratnya mesin yang belum dihidupkan, tidak biasa untuk ketika dihidupkan kadang-kadang agak seragam. Termasuk untuk hal-hal kecil kita masih koordinasinya juga masih belum mulus gitulah. Jadi ketika dalam proses 2 tahun lalu kita berjalan, kita memulai baru lagi, masih ada hal-hal yang masih perlu dibenahi. Saya di WA saya banyak sekali orang protes dan komentar gitulah. Kenapa untuk mengatur baju rasul saja tidak beres, kan itu dia. Karena dalam proses itu ada yang baju putih panjang tangan, ada yang pakai baju kaos. Saya kemudian termasuk bahwa apakah pakai sepatu atau 2 tahun itu kadang-kadang ini juga kan ada respon lingkungan. Ada lingkungan yang sudah lebih banyak geraknya, ada yang belum. Saya buka saja, pastor belum terlalu mau bilangnya. Dalam rapat Dewan Pastoral di Uskupan, membandingkannya kita ketinggalan terus dibanding paroki kita setelah Agustinus. Jadi ketika kita masih pembatasan, mereka sudah kreatif bergerak. Tentu ada alasan yang kita bisa kuat. Ketika kita telah ditetapkan. Jadi ini program kerja yang didasarkan pada visi. Sudah dibagikan lembaran kepada saudara-saudara untuk mengisi. Itu kebanyakan program kerja rutin. Tentu saja ada hubungan antara program kerja rutin dan program kerja visioner. Nah, yang program kerja visioner ini didasarkan pada arah dasar. Keuskupan sudah membuat arah dasar. Nah, celakanya Paus Fransiskus juga membuat arah dasar penggembalaannya, kepemimpinannya. Maka harus kita perhitungkan juga. Jadi ada arah dasar keuskupan, ada arah dasar dari Paus Fransiskus. Nah, keduanya bersumber pada arah dasar kehidupan Yesus sendiri. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke arah dasar, artinya kemana penggembalaan Paus Fransiskus dan penggembalaan Uskup Pius berjalan ke depan, kita lihat dasarnya dulu pada arah dasar kehidupan dan karya Yesus. Seperti dikatakan Pak Alkap tadi, nah arah dasar ini kalau menurut buku pedoman itu menjadi dasar dari yang disebut program prioritas. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah arah dasar kehidupan Yesus. Kalau populernya arah dasar itu ada visi dan misi, kemudian nilai-nilai.
program prioritas dan seterusnya. Nah, ini yang dipakai istilah teknisnya adalah arah dasar. Jadi arah dasar ini misalnya saya mau ke Ponti, itu arah dasarnya ke Tapang Ponti. Saya bisa lewat Teluk Batang, dari Teluk Batang ke naik feri sampai ke Lasal. Atau saya lewat darat. Yang penting itu dari Ketapang ke Ponti, atau saya naik pesawat. Kalau dulu ada ekspres, saya naik ekspres. Tapi arah dasarnya adalah selalu ke Tapang Pontianak. Kira-kira yang dimaksud arah dasar itu seperti ini. Kita punya tujuan yang tidak dicapai. Tiap negara diwakili 2 uskup, Indonesia misalnya 2 uskup, dan itu akan dilaksanakan Oktober tahun 23. Tapi Paus dengan konsepnya nanti akan kita lihat sebagai gereja sinodal itu, dia ingin melibatkan seluruh umat. Maka dimulai tahun 21 tingkat keuskupan, 22 tingkat benua, 23 tingkat universal. Yang tingkat keuskupan sudah kita laksanakan waktu Advent, ada pertemuan-pertemuan Advent yang bahannya diambil dari pertama dari Paus sendiri, yang kedua artinya dari sekretariat sinode di Roma, diterjemahkan oleh Jakarta lalu dibagi ke keuskupan-keuskupan. Kita mendapat tema partisipasi dan wewenang dan partisipasi. Ada 10 tema yang diajukan oleh sekretariat di Vatikan, lalu oleh sekretaris Jenderal KBRI dibagi menjadi 10, ada 10 rinciannya. Nah, kita Provinsi Gereja Pontianak mendapatkan tema partisipasi dan wewenang. Itulah yang menjadi bagian tema dari pertemuan sinodal masa Advent yang laporannya sudah masuk di tempat saya. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, kalau Paus itu ingin dalam penggembalaannya itu konsepnya itu gereja sinodal. Nah, itu maksudnya apa? Ini dari kata sinodal itu dari kata sinode, ini biasa dipakai oleh gereja-gereja Protestan. Ada pendeta lalu ada sinodenya. Maksudnya apa? Sin itu bersama, hodos berjalan atau jalan. Jadi sinode itu maksudnya berjalan bersama. Ringkasnya, Paus itu menginginkan kita sebagai gereja itu berjalan bersama. Ketika pemilihan ketua DPP di Balai Bertuak, ya, mereka memilih dari lingkungan-lingkungan, milih
pemilih seperti yang kita buat pada periode bukan yang barusan tapi yang ketika Pak Alkap dan Pak Sagala dipilih pertama, makanya seperti itu. Lalu ketuanya memberi sambutan setelah terpilih, yang mengajak mari kita berjalan bersama. Saya senang juga karena berarti istilah paus ini yang saya jelaskan sudah menjadi kosakata dari Dewan Paroki. Nah, ini maksud yang siapa yang berjalan bersama.